metode, apalagi ketika berpromosi ya, kita nih yang dulu punya gaya berpromosi gimana, udah nggak up to date gitu. Nah mereka ini ada satu company di Amerika namanya A24 yang sepertinya kita sepakat itu menjadi kiblat gitu. Beginilah cara mereka berpromosi, beginilah cara mereka membuat film dalam waktu singkat. A24 menjadi pemain besar lah di Amerika gitu. Nah, bertemunya dengan mereka ini, ayo bisa nggak gini-gini? Oh, ya. Dari ngobrol-ngobrol, oh ini sih memang orang-orang yang ini yang sangat paham lah gitu. Jadi mereka ini sangat paham bagaimana mempromosikan emas. Kayak gitu. Film yang keberapa sih? Dari tahun 2000 tadi ya coba kita ya. Ini film yang berapa yang Itu saya bikin itu kalau nggak salah film ke-34. Saya udah bikin 37. Sorry, ke-35. Itu ke-35. Jadi ada dua film lagi yang saya belum merilis. goalnya Mas Yusuf apa sih di dunia film? Oh saya sudah rasanya udah tercapai apa yang saya cita-citakan. Ini cuman eh, menjalankan hobi. Udah hobi gitu, senang dengan membuat cerita karena hampir hampir semua film saya kan nulis sendiri kebanyakan gitu. Nulis sendiri, kamera sendiri, ngedirect sendiri, hampir semua film saya kan produce sendiri gitu ya. Nah, jadinya sekarang itu cuman kayak ya udah senang berkaryanya aja gitu, melanjutkan itu. Tapi kalau masalah pencapaian rasanya udahlah Cukup. gitu, udah cukup lah dulu, udah happy dengan dengan pencapaian terhadap. Cuman yang pasti memang yang pengen adalah apa sih, mencari minus gitu. Hal-hal apalagi kita bisa. Jadi saya nggak terlalu suka dengan ini film lagi rame bikin gitu ini film gitu kan kebanyakan gitu. Jadi FOMO lah gitu ya. Terus selalu coba, orang-orang pada bikin itu, bikin ini, nah kayak gitu. Cuman emang kalau Kuncen nih karena berhubung udah jadi dari 2 tahun ya, COVID. dari 2 tahun yang lalu, sementara harus punya tabungan film agak banyak juga, jadinya ya mungkin gilirannya pas, mungkin juga kebetulan Menteri Keuangan baru mengeluarkan 200 triliun, jadi mungkin Kredit. jadi pelumas di Industri perfilman. perekonomian Indonesia. Mas, siapa orang yang ada di belakang Mas sampai Mas ada di titik ini? Mas support, menyemangati hidup dan boleh dibilang sukses di Kalau spesifik itu mungkin orang tua ya, gitu ya. Sangat orang tua saya, ibu saya terutama masalah kapan harus belajar, gitu, harus nggak berhenti belajar, dan saya yang ya, kalau dari ayah saya, jadilah yang terbaik lah, jadi orang yang ini, orang yang menunduk kepada orang lain, dan jangan sombong, semoga insya Allah lah tidak menjadi orang seperti itu. Mas Yose, Ya, ini kan tadi talentnya kan cantik-cantik ya. apa? Talentnya, bintangnya kan cantik-cantik, Ya. muda-muda cantik-cantik. Nah, apa yang memotori Mas Yose memakai artis-artis yang sedang naik daun seperti kayak Davina segala macam gitu. Sebenarnya kan gini, kalau itu sebenarnya bagiannya Rahul sama Padi ya, gitu, karena yang saya ketika membuat cerita, kemudian saya bertemu dengan Azila Putri, saya bilang, oh ini adalah, saya mau ini nih buat jadi Widya, jadi karakter pemeran utama. Udah, punya please kasih ini. Nah, cuman kan nama-nama yang sekarang Lion, Davina Karamoy, kayak gitu-gitu.
sekarangnya naik gitu. Tapi kan 2 tahun yang lalu apalagi kita Belum apa-apa itu ya. belum. Jadi sini kejelian para anak-anak muda produser-produser inilah saya bilang saya apresiasi sangat tinggi itu. Nah, ketika waktunya nih mungkin kita bisa mengkapitalisasi apa yang pencapaian mereka itu semua tuh sekarang. Oke, Mas, kalau bicara talent yang dipakai sekarang ini adalah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Kenapa nggak pakai nama yang sudah ada, misalnya kayak Angel Karamoy atau siapa gitu? Kan ketika itu juga namanya booming. Sama Angel Karamoy 2 kali gagal. Kenapa Nah, tuh? hoki. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Mungkin kan ini kerja kayak gini kan kerja kolaborasi, ada produser, ada apa segala macam. Beda produser, beda Sentuhan. gayanya lagi. Apa memang nggak di apa bidangnya mengandung film di horor-horor gitu, Angel Karamoy? Kan 2 bikin film horor. Sama Angel. 2 dan terus dua-duanya nggak sukses. Lah iya, Ya udah. apa yang bikin sukses itu? Tokohannya atau Kalau saya gimana? bilang makanya tadi kolaboratif. Ada konteks eh, banyak ini ya, banyak konteks ya gitu. Terlebih satu lagi malah judul yang sebenarnya saya bilang saya nggak mau nih isu ini, nggak mau nih bikin ini gitu segala macam. Ayolah bikinlah gitu ya segala macam. Ya akhirnya ya udah dibikin deh gitu. Cuman ya udah terbukti emang dari awal udah nggak srek sebenarnya gitu. Ini bukan cerita yang menarik untuk diangkat ke layar lebar, saya bilang ini terlalu TV saya bilang. Terlalu isunya isu FTV bukan isu grandenya layar lebarnya itu nggak ada. Tapi walaupun 2 kali gagal nggak membuat kedekatan itu menjauh ya, Mas? Sama Angel. Tetap. Sudah move on Pak? Kenapa? Sudah move on? Sudah ya Kak? Hah? Udah? Langsung promo aja. Boleh? Udah dari tadi promo, Mbak. Udah banyak. Iya, Iya. shout out aja. Ya, terus Nggak boleh. Tapi dijawab Mas ya. Apa? Sudah move on. Apa? Oke, thank you so much. Nah, itu. tapi Aman. sama Angel gimana sih hubungannya? Hah? Hubungannya sama Angel Udah ya gimana? Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih ya Oke, oke. Pak. Biasanya Iya, minta siap. kontaknya tuh